Olamazlar, öyle değil mi? Bir şey oldu. Kosem pun lalu menjawab, "Jangan khawatir Sultan aku, dengarkan aku." Dinleyin. Konuşsana hatun, ne oldu şehzade? Namun Halime membentak Kosem dan berkata, "Bicaralah Hatun, apa yang terjadi pada pangeran?" Ağanın biri şehzademizi öldürmeye çalıştı. Kosem pun menjawab, "Salah satu aga berusaha membunuh pangeran." Handan pun nampak diam dan menatap Menekse. Kita beralih lagi kepada Farie. Rehan menunjukkan beberapa surat yang ia bawa kepada Farie. Farie yang nampak tidak mengerti lalu bertanya, apa arti semua itu? Rehan pun menjawab, kalau semua ini adalah bukti dari sebuah pengkhianatan dan akan menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan Hanjade. Farie pun mengambil surat itu dan membacanya. Rehan juga berkata, Dervis Pasa, calon suamimu, menulis surat ini di masa lalu kepada Sain Giray. Aman yarabbi. Dervis Pasa memberitahukan segalanya, satu persatu, bagaimana dia meracuni almarhum raja, Padişahı nasıl zehirlediğini. betapa kerasnya dia berusaha untuk menobatkan Sain Giray. Derviş Paşa. Farie pun berkata, Dervis Pasa adalah anjing pengkhianat. Rehan lalu berkata, setiap lembar surat ini Sultana akan merubah takdir semua orang. Sekarang Dervis Pasa akan melakukan apapun yang kamu katakan. Farie pun tersenyum penuh kemenangan. Di penjara, Sahin bertanya pada Mehmet, apakah menurutmu Farie Sultan akan bersedia menyelamatkan kita? Bagaimana menurutmu? Mehmet pun menjawab, kamu telah mengambil giliran Sahin. Kamu gagal dan kita di sini karena kamu. Sekarang giliranku. Artık bu meseleyi ben devraldım. Sekarang akulah yang akan mengambil alih tanggung jawab. Sahin pun berkata, kamu akhirnya membuka matamu adikku. Mehmet pun menjawab, apakah kamu tahu apa kekuranganmu Sahin? Gairah. Kamu tidak memiliki gairah. Kamu tidak memiliki gairah untuk sesuatu, namun kamu hanya menginginkannya. İstiyorsun. Sahin pun berkata, lebih baik tidak menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah adikku. Ketika aku bermimpi untuk memerintah dunia, kamu malah mencoba untuk bersama Farie. Mehmet pun menjawab, itulah tepatnya yang aku maksudkan. Aku siap terbakar bersama seluruh dunia hanya untuk Farie Sultan. Yakıp yıkmaya hazırım. Di istana, Farie baru saja tiba dan berpapasan dengan Safiye Sultan. Neredeydin sen? Safiye pun bertanya pada Farie, dari mana saja dirimu? Mengapa kamu meninggalkan istana tanpa memberitahukanku? Farie pun menjawab, aku hanya berjalan-jalan. Apakah aku tidak diperbolehkan untuk pergi ke pasar? Safiye pun menjawab, kita tahu apa yang kamu lakukan terakhir kali di pasar Farie. Çevirdiğini biliyoruz Fahriye. Karena itu, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Farie pun hanya diam saja. Di saat bersamaan, Halime melewati Harim. Melihat kedatangan Halime, Safiye pun memanggil Haji A. Hacı ağa. Ia pun bertanya, apa artinya ini? Bagaimana bisa Halime Sultan datang kemari? Gitmeniz lazımdı lakin hala. Halime pun lalu menjawab, kamulah yang harus pergi Sultana, tapi kamu masih berada di sini. Setelah mengatakan itu, Halime pun meninggalkan Safiye. Haji lalu mengumumkan, Handan Sultan sudah memaafkan Halime Sultan karena Handan Sultan tak ingin pangeran kita sendirian. Valide Sultanımız masına gönlü razı gelmedi. Halime pun kini berada di ruangan Mustafa. Ia segera memeluk putranya, begitupun dengan Mustafa yang sangat senang melihat ibunya telah hadir. Geldim oğlum, yürüme. Haji terlihat menemui Dudu bersama seorang aga. Dudu Hatun'um. Haji lalu bertanya tentang keadaan Dudu. Aku harap kamu baik-baik saja. Dudu pun menjawab, pergilah. Aku tahu mengapa kamu berada di sini. Jangan repot-repot. Itu akan sia-sia saja. Boşuna yorma çeneni. Haji pun menjawab, ini adalah permainan dari Safiye Sultan. Aku bersumpah, ini bukanlah kesalahan kami.
Jika kamu berbicara, maka kami semua akan kacau. Dudu menjawab, aku tidak peduli akan apapun. Aku akan mengatakan apa yang aku lihat. Aku tidak akan bisa menyembunyikan apapun dari raja. Hachi pun nampak diam. Safie terlihat menemui Handan. Safie meminta Handan untuk menjelaskan mengapa Halime kembali ke istana. Handan pun menjawab, tahu tempatmu Sultana. Aku tidak harus menjelaskan keputusanku kepadamu selama aku menjadi valide Sultan. Ben müsaadenizle. Kosem pun ingin izin pergi, namun Safie menyuruhnya untuk tidak pergi. Kamu sudah ikut campur di sini. Kamu harus mendengarkan apa yang akan aku katakan. Gece şehzademizi öldürmeye kalk. Malam itu, kamu mencoba untuk membunuh pangeran kami, dan kamu akan membayarnya, ucap Safie kepada Handan Sultan. Diyeceksin. Handan pun menjawab, malam yang mana yang kamu katakan? Kami tidak tahu apapun. Bukankah begitu, Kosem? Öyle değil mi Kösem? Kosem pun menjawab, apa yang terjadi Sultanaku? Safie yang mendengar jawaban Kosem lalu berkata, bagus, kalian nampaknya sudah beraliansi untuk menentangku. Kamu meminta Halime untuk tetap diam sampai dia kembali ke istana. Dengan demikian, kamu akan menutupi apa yang terjadi. Handan menjawab, kamulah yang telah melemparkan batu pertama. Kamulah yang telah memulai perang. Safie pun menjawab, itu memang benar. Akulah yang telah memulai perang. Dan itu akan terus berlanjut sampai kami menghancurkan kalian semua. Kadar da devam edecek. Tapi ada seseorang yang kamu lupakan, Dudu Hatun. Dudu Hatun. Tidak seorang pun yang bisa membuatnya diam. Dia akan memberitahukan semuanya ketika raja telah kembali. Setelah mengatakan itu, Safie Sultan pun pergi dari sana. Kosem pun berkata kepada Handan Sultan bahwa apa yang dikatakan oleh Safie Sultan adalah benar. Raja akan mengetahui hal ini. Kitalah yang harus pertama kali memberitahukan raja tentang hal ini. Raja akan mengerti kalau ini dilakukan oleh Safie Sultan. Olmaz Kösem. Handan pun menjawab, tidak Kosem, bagaimana jika raja meragukan diriku? Aku tidak bisa mengambil resiko ini. Kosem pun berkata, lalu bagaimana dengan Dudu Hatun? Handan pun menjawab, Hacia akan berbicara dengannya. Kita tidak boleh membuat raja merasa tak nyaman dan juga merasa kesal. Dudu Hatun pastinya tidak ingin membuat raja kesal. Kosem pun akhirnya mengerti. Jadi di sini maksudnya, Handan ingin menutupi kejadian malam itu, seolah-olah malam itu tidak pernah terjadi. Itulah mengapa ia memanggil Halime dan meminta Hachi untuk berbicara pada Dudu untuk tidak membicarakan kejadian malam itu kepada raja. Jika Dudu berbicara, maka Handan takut kalau raja akan mencurigainya, dan Handan tidak ingin itu terjadi.